Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat Pak ya. Ibu sehat Ibu? Semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin Allahumma amin. Tadi sudah dikasih kata pengantar bahwa materi di subuh ini kita akan sama-sama belajar mengenai tafsir surat Al-Kautsar. Tadi juga sudah disebutkan bahwa Al-Kautsar adalah surat yang terpendek. Ada lagi yang terpendek selain surat Al-Kautsar, surat apa Bapak Ibu? Al-Asr, 3 ayat juga sama. Surat Al-Kautsar atau kalau yang lebih masyhurnya di kalangan kaum muslimin mungkin surat Inna atau Inna Pak ya. Bapak Ibu pernah ketika sholat membaca surat Al-Kautsar? Us, boleh Bapak Ibu. Sering ya. Karena apa? Alasannya apa kira-kira Bapak Ibu? Iya. Baik, coba kita baca dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka terjemahnya, a'udzu aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni dari gangguan setan, ar-rajimi yang terlaknat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi lagi maha penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami Allah. A'tainaka telah memberikan kepadamu al-kautsar nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka kerjakanlah sholat li rabbika ikhlas karena Tuhanmu. Wanhar dan laksanakanlah kurban. Inna syani'aka wal abtar. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang membencimu, al abtar dialah yang terputus dari rahmat Allah. Itu kurang lebih terjemahnya seperti itu ya. Inna sesungguhnya kami Allah, a'tainaka telah memberikan kepadamu. Khitab ayat ini asalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi maksudnya atau ibroh dari ayat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, tetapi juga buat umatnya termasuk kita. Inna sesungguhnya kami Allah, a'tainaka telah memberikan kepadamu al-kautsar nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar itu kalau kita belajar bahasa Arab Bapak Ibu berasal dari kata katsirun. Katsir itu artinya banyak. Tapi Al-Kautsar itu artinya sesuatu yang sangat banyak, luar biasa, tidak bisa dihitung. Memang nikmat Allah itu begitu. Dalam satu ayat disebutkan wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah,
maka kalian tidak bisa menghitungnya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Bapak Ibu mendapat nikmat yang banyak dari Allah? Banyak tidak? Banyak. Sangat banyak, luar biasa. Mulai dari tarikan nafas. Bapak Ibu pernah menghitung sehari semalam berapa kali bertarik nafas? Belum pernah menghitung. Kedipan mata nikmat tidak? Nikmat. Sehari semalam berapa kali Bapak Ibu berkedip? Kalau saja mata kita berhenti tidak bisa berkedip, kira-kira yang terjadi apa Bapak Ibu? Mata kita bisa kering, mungkin juga nantinya bisa tidak melihat, karena harus ada pelunasnya mata ini, ada cairan. Baru tarikan nafas, baru kedipan mata sudah nikmat yang luar biasa. Kemudian nikmat-nikmat yang lain, ada nikmat tempat tinggal, nikmat punya keluarga, nikmat punya kendaraan, nikmat punya masjid yang bagus, nikmat bisa melaksanakan sholat dan juga ibadah yang lain. Nikmat apalagi Bapak Ibu? Bisa sepedahan Bapak Ibu ya. Nikmat bisa mancing bagi yang hobi mancing. Mancing boleh Bapak Ibu? Tergantung, ada yang boleh ada yang tidak. Mancing yang tidak boleh ada yang mancing keributan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di ayat Al-Kautsar ini, di surat Al-Kautsar ini, di ayat pertama Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Kalau yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, di antaranya nikmat yang sangat banyak itu satu, nikmat kenabian. Aduh, nikmat kenabian ini luar biasa. Nikmat menjadi nabi, menjadi rasul luar biasa. Hanya Allah yang menentukan, tidak ada pendaftarannya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Mau Allah yang berkehendak menjadikan seorang nabi rasul dari tanah Arab atau dari tanah yang lain, itu mah kehendak Allah, tidak bisa ada pesanan. Berbeda dengan perkara dunia, bisa ada pesanan untuk diterima bekerja di satu tempat, satu instansi, mungkin bisa kuliah di satu tempat. Terkadang bisa ada pesanan, betul tidak? Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau yang ditujukan kepada Nabi selain kenabian adalah Al-Quran, kemudian pengikut yang banyak. Kemudian juga diantaranya dalam satu hadis disebutkan, di antara kenikmatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad secara khusus adalah ditanamkannya rasa takut kepada musuh-musuh Islam sebelum Nabi Muhammad sebulan sebelum Nabi Muhammad berangkat perang. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Jadi sebelum Nabi Muhammad berangkat perang, 1 bulan sebelumnya musuh itu sudah ditanamkan rasa takut terlebih dahulu. Luar biasa. Kemudian juga dijadikan tanah sebagai tempat sujud atau mengerjakan sholat, dan seterusnya, itu bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan juga kita ikut merasakan. Kalau yang diberikan kepada kita ya banyak, dari sehat, punya keluarga, punya tempat tinggal, punya masjid yang bagus dan lain sebagainya, dan apalagi nikmat iman dan Islam ini yang luar biasa. Kemudian jadi masuk Al-Kautsar maknanya yang pertama adalah nikmat yang sangat banyak yang secara umum sifatnya. Kemudian makna Al-Kautsar yang kedua adalah makna secara khusus, nama sebuah telaga atau sungai di akhirat atau di surga yang namanya Al-Kautsar. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW ketika berada di hadapan para sahabatnya tertidur sebentar atau tidak nyenyak, kemudian setelah itu beliau terbangun lalu tersenyum. Bapak Ibu pernah ketika bangun tidur tersenyum? Mungkin karena mimpi Pak ya. Nah, ini artinya begini,
Di antara cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu terkadang Nabi tidur sebentar, kemudian dimasukkan ayat itu, surat itu, lalu Nabi bangun dan sudah langsung bisa hafal dan bisa menyampaikan kepada umatnya. Ini salah satu caranya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun dari tidur yang tidak nyenyak itu tersenyum. Kemudian para sahabat ada yang heran, wahai Nabi, kenapa engkau tersenyum? Orang bangun tidur kok tersenyum gitu ya? Atau mungkin sedikit tertawa. Nabi lalu menjelaskan, unzilat alayya alifan surah, baru saja diturunkan kepadaku satu surat. Kemudian Nabi membacakan ayat atau surat yang barusan diturunkan tersebut, yaitu surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian semua apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu? Para sahabat karena memang tidak tahu, ya mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, ini termasuk adab para sahabat, Pak. Ketika ditanya sesuatu yang mereka memang belum tahu ilmunya, mereka menjawabnya bagaimana, Bapak Ibu? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini mah terkait ilmu, terkait soal agama. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu hanya ditanya, misalkan ada seorang pendatang, seorang tamu masuk ke BSP, Pak, rumah Pak Asep itu di blok apa, nomor berapa? Yang nggak usah Allahu wa rasuluhu a'lam, nggak usah. Persilahkan saja tanya kepada yang lain yang lebih tahu. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla khairun katsirun huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujum, dan seterusnya. Kemudian Nabi menjelaskan yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah sebuah telaga yang Allah janjikan kepadaku nanti itu akan diberikan kepadaku pada hari kiamat, yang mana umat-umatku itu akan datang ke sana untuk menikmati lezatnya air telaga Al-Kautsar tersebut, yang di sini disebutkan di antara sifat atau kriteria telaga Al-Kautsar tersebut, aniyatuhu adadun nujum, bejana-bejananya, wadah-wadahnya, cangkir gelas muknya sebanyak bintang di langit. Ada berapa banyak Bapak Ibu bintang di langit? Bisa dihitung tidak? Tidak. Jadi ini artinya satu riwayat, satu hadis dari Imam Muslim yang menjelaskan makna Al-Kautsar secara khusus, yaitu nama apa Bapak Ibu? Telaga di surga atau di akhirat atau di hari kiamat nanti. Salah satu karakternya, sifatnya disebutkan bahwa jumlah bejananya sama dengan seperti bintang-bintang di langit. Berarti banyak tidak Bapak Ibu? Banyak. Riwayat lain menyebutkan begini, rasa airnya lebih manis daripada madu. Madu teh manis atau pahit Bapak Ibu? Kata ibu-ibu tak ada yang pahit. Di madu katanya pahit, Pak. Betul ibu-ibu? Katanya kan. Belum pernah coba. Ya, lebih manis daripada madu. Aduh Pak Ustaz, kalau lebih manis daripada madu mah kemanisan. Itu kalau di dunia Bapak Ibu. Jangan disamakan rasa atau nikmat di dunia dengan di akhirat, berbeda jauh. Di dunia khamr boleh diminum tidak? Tidak boleh. Tapi di akhirat boleh tidak? Boleh. Khusus buat orang beriman, khamr itu nanti termasuk minuman favorit di surga. Bapak Ibu mau minum khamr? Nanti di surga, jangan sekarang. Boleh.
Nah, khomer dunia jangan disamakan dengan khomer akhirat. Kalau khomer di dunia itu arti asalnya itu menutupi, makanya kerudung ibu-ibu yang dipakai untuk menutup kepala itu bahasa Arabnya khimarun, karena menutupi. Khomer, minuman yang memabukkan, dikatakan atau disebut sebagai khomer karena bila diminum akan menutupi akal waras. Betul tidak Bapak Ibu? Pakai ho, khimar, bukan pakai ha. Kalau pakai ha, khimarun artinya apa? Keledai apa kedelai? Keledai hewannya. Nah, kemudian rasa lebih manis daripada manisnya madu di dunia berbeda dengan nanti rasa manis lebih manis daripada madunya di akhirat. Tetap bisa dinikmati. Kemudian warnanya lebih putih daripada warna putih air susu. Kemudian tadi jumlah bejananya sudah disebutkan sebanyak bintang di langit. Kemudian disebutkan pula dalam hadis bahwa siapapun yang bisa menikmati lezatnya telaga Al-Kautsar, maka orang tersebut tidak akan pernah mengalami haus lagi buat selama-lamanya. Bapak Ibu kalau minum di dunia sesudahnya mengalami haus lagi tidak? Mengalami haus lagi. Apapun yang diminum, mau es dawet, es campur, es teler, es apa lagi Bapak Ibu? Es kelapa, es doger dan lain sebagainya, minum teh, kopi, haus lagi. Tapi kalau diizinkan nanti di akhirat menikmati telaga Al-Kautsar, tidak akan haus lagi. Luar biasa tidak Bapak Ibu? Luar biasa. Mudah-mudahan kita dan juga keluarga jamaah Masjid Nurul Iman termasuk umat Nabi yang diizinkan untuk menikmati lezatnya telaga Al-Kautsar. Amin. Allahumma amin. Karena ternyata dalam hadis juga disebutkan tidak semua umat Nabi Muhammad diizinkan untuk menikmati lezatnya telaga Al-Kautsar. Di antaranya siapa? Orang munafik, orang murtad. Dan makanya kita penting mohon kepada Allah supaya diistiqomahkan sampai akhir hayat bisa husnul khotimah, bisa tetap memiliki iman dan Islam. Jadi makna Al-Kautsar ada dua secara umum. Pertama, nikmat apa saja yang sifatnya banyak luar biasa. Yang kedua, nama sebuah telaga di akhirat atau di surga. Ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, kepada Nabi Muhammad, maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita diperintahkan untuk mengerjakan yang pertama apa? Sholat. Sholat yang dimaksud di sini sholat apa Bapak Ibu? Sholat wajib atau sholat sunnah? Ada yang mengatakan sholat Idul Adha. Ada juga yang mengatakan ya semua sholat, mau sholat Idul Adha maupun sholat yang lain, termasuk sholat fardu ataupun sholat sunnah yang lain. Kalau bicara sholat itu adalah amalan yang berkaitan dengan Allah yang akan dihisab pertama kali nanti di hari kiamat. Betul tidak Bapak Ibu? Tetapi dari sholat yang kita kerjakan ternyata yang akan dinilai oleh Allah adalah sejauh mana kekhusyuan kita. Ini yang berat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah khusyuk ketika mengerjakan sholat? Atau kadang-kadang khusyuk, kadang tidak? Bapak Ibu pernah ketika sholat mengalami lupa? Sore. Pernahkah Bapak Ibu ketika sholat teringat perkara-perkara yang sebelum sholat tidak ingat? Nah itu termasuk gangguan dari setan Bapak Ibu ya, kalau kita dalami ya. Ketika seseorang mengerjakan sholat, bahkan ada satu setan khusus yang namanya setan khonzab atau setan khinzib. Kemudian dia bertugas secara khusus mengganggu orang yang mengerjakan sholat. Diingatkan perkara-perkara yang sebelum mulai sholat sebenarnya sudah tidak ingat, tapi begitu mulai sholat diingatkan.
ingat kunci, ingat dompet, ingat ini, ingat itu. Apalagi lagi hari liburan, mau pergi ke sana, mau pergi ke situ. Pernah Bapak Ibu mengalami? Bahkan sampai-sampai seseorang lupa jumlah rokaatnya. Ini teh sudah kedua atau ketiga? Ketiga atau kedua? Kedua atau ketiga? Nah itu bagian dari setan. Makanya kita perlu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Sering ya. Kemudian sebagai wujud rasa syukur yang kedua, selain mengerjakan sholat, wanhar, laksanakanlah ibadah kurban. Di sini disebutkan wanhar atau nahar. Nahar kalau secara asal artinya menyembelih hewan, tapi posisi sembelihannya itu mendekati tulang selangka, bukan mendekati rahang hewannya. Mendekati selangka, ini namanya nahar, dan ini artinya berkaitan dengan cara menyembelih hewan apa Bapak Ibu? Khusus unta. Unta itu kalau cara menyembelihnya lebih mendekati ke tulang selangkanya. Tapi kalau selain unta, entah domba, sapi, atau apalagi kerbau, ayam. Kalau ikan disembelih tidak? Nah, tidak perlu kalau ikan. Nah, hewan-hewan yang perlu disembelih, yang harus disembelih selain unta, maka posisi pisau ketika memutus saluran sembelihannya itu mendekati rahang hewannya. Itu kalau secara bahasa Arab disebut dzabhun ad-dzabhu. Tapi intinya tetap laksanakan kurban, mau hewan unta, mau sapi, mau domba, mau kambing. Kalau ayam boleh tidak Bapak Ibu buat kurban? Boleh tidak? Tidak boleh, walaupun ayamnya satu kandang. Jadi kurban itu dari kata qoroba yakrubu, dekat. Taqarraba yataqarrabu, mendekatkan diri. Artinya kurban itu melaksanakan ibadah menyembelih hewan yang sudah ditentukan. Entah itu unta, entah sapi, domba atau yang sejenisnya, pada hari yang ditentukan pula. Tanggal berapa Bapak Ibu kurban? 10 Dzulhijjah, atau bisa juga di hari tasriknya. Itu harinya juga ditentukan. Tidak boleh asal, tidak boleh di luar hari tersebut, tidak boleh hewannya juga asal-asalan. Karena tidak doyan daging sapi, doyan daging ayam, udahlah kurbannya sekarang pakai ayam saja. Uang 3,5 juta, nggak usah ikut urunan beli sapi, tapi belikan ayam semuanya. Tidak bisa. Kemudian waktunya juga sesudah melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau sebelum Idul Adha boleh tidak menyembelih kurban? Tidak sah, harus diulang. Itu maksudnya sembelihan biasa. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi salah satu atau bagian dari wujud syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa banyak, maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah adalah satu, mengerjakan sholat, kemudian dua, melaksanakan apa? Kurban. Ibadah kurban. Ini bentuk syukur kita, wujud syukur kita. Ya tidak hanya sholat, tidak hanya menyembelih kurban, melakukan semua kebaikan-kebaikan yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain, itu adalah dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Syekh bin Baz menjelaskan hakikat syukur itu adalah ketika seseorang beriman kepada Allah. Yang kedua intinya beramal soleh, itu inti syukur Bapak Ibu. Jadi beriman dan apa? Beramal soleh. Ketika Bapak Ibu punya kesehatan, kemudian kesehatan tersebut digunakan untuk mengerjakan sholat, berarti mensyukuri kesehatan tersebut. Ketika Bapak Ibu dikasih harta oleh Allah, kemudian disedekahkan sebagiannya atau dizakatkan, diwakafkan, itu namanya dalam rangka mensyukuri nikmat harta. Termasuk melaksanakan ibadah kurban, itu adalah mensyukuri harta yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau bicara soal kurban luar biasa, pahalanya juga besar.
Kalau para ulama dari segi hukum fikih berbeda pendapat Pak, mengenai kurban itu wajib atau sunnah. Sebagian mereka berpandangan kurban itu wajib, sebagian yang lain berpandangan sunnah. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang sunnah saja. Kalau pilih yang wajib, konsekuensinya kalau tidak dilaksanakan berdosa. Nah, dari perbedaan pandangan tersebut ada satu arahan dari Syekh Ibnu Utsaimin yang sangat bagus menurut saya, supaya terlepas dari perbedaan pandangan ulama mengenai hukum fikih kurban itu wajib atau sunnah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang penting intinya ketika seseorang ada kemampuan, ada kelapangan harta, laksanakan saja. Betul tidak Bapak Ibu? Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, makruh hukumnya bila seseorang punya kemampuan berkurban tapi kemudian tidak melaksanakan kurban. Artinya ketika kita punya kelapangan rezeki, punya kelapangan harta, sebisa mungkin dilaksanakan. Tapi ada juga banyak orang ya di luar sana, maksud saya, terkadang sebenarnya sudah mampu berkurban tapi tidak melaksanakan kurban. Nah, orang yang seperti ini perlu memahami, perlu mendalami bahwa harta yang ada pada kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang tersebut hendaknya menyadari terhadap firman Allah dalam surat Saba, yang mana Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kata Allah, apa saja yang kalian infakkan, baik infak wajib ataupun sunnah, apa saja yang kalian sedekahkan, baik sedekah yang wajib ataupun yang sunnah. Sedekah yang wajib itu contohnya apa Bapak Ibu? Zakat, memberi nafkah kepada anak istri. Maksudnya anak istri sendiri Bapak Ibu ya, bukan anak istri orang, Mas. Kemudian memberikan mahar kalau bagi laki-laki. Nah, ini contoh sedekah wajib. Sedekah sunnah, bersedekah, berinfak yang memang tidak diwajibkan, mengisi kanjeng ke masjid dan lain sebagainya. Nah, baik yang sifatnya sedekah itu wajib atau sunnah, ini kata Allah sendiri, fahuwa yukhlifuh, maka Allah sendiri yang akan menggantinya. Bapak Ibu percaya tidak dengan janji Allah? Percaya tidak? Harus percaya. Jadi kata Allah sendiri, apa saja yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka Allah yang akan menggantinya. Kita harus yakin. Dan di situ tidak disebutkan digantinya itu di dunia atau di akhirat. Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dua-duanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih di dunia atau di akhirat digantinya? Wah, dua-duanya kata ibu-ibu juga. Kalau diganti di dunia semuanya, bisa tidak kebagian di akhirat. Kalau diganti di akhirat semuanya, di dunia juga kita butuh tidak? Butuh. Jadi ketika kita berderma, bersedekah, berinfak, termasuk ketika melaksanakan kurban, melaksanakan zakat ataupun haji mengeluarkan biaya tidak